Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang tendensi sentral, min, median, dan modus. Saya Zaida Nabia Rahmah, ada juga Atika Fatmah Hoirunisa, dan Agnia Zikri. Di sini ada pengertian tendensi sentral. Tendensi sentral adalah kecenderungan memusat atau mengelompoknya suatu data. Ukuran tendensi sentral ini sangat diperlukan untuk mengetahui di mana sekumpulan data itu berada atau memusat. Ukuran tendensi yang lazim digunakan yaitu min, median, dan modus. Setelah itu ada median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan ME. Ada median data tunggal. Median untuk jumlah data ganjil yaitu MEX N plus 1 per 2. Median untuk jumlah data genap yaitu 1 per 2, XN per 2 plus XN per 2 plus 1. Next. Ada contoh soalnya 5 orang anak menghitung jumlah kelereng yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah kelereng mereka adalah 56732. Median dari jumlah kelereng tersebut adalah, karena jumlah data adalah ganjil, maka perhitungan median menggunakan rumus median untuk data ganjil. Maka ME X5 plus 1 per 2 sama dengan X6 per 2, X-nya itu X3. Untuk mengetahui X3, maka data harus diurutkan terlebih dahulu. Hasil pengurutannya adalah 2, 3, 5, 6, dan 7. Dari hasil pengurutan dapat kita ketahui mediannya X3 adalah 5. Ada median data kelompok. Data kelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus berikut. Next. Contoh soal. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok. Di bawah ini tabelnya. Setelah itu hitunglah median berat badan mahasiswa. Sebelum menggunakan rumus di atas, terlebih dahulu dibuat tabel yang menghitung frekuensi kumulatif data. Ini diketahui XII-nya 60,5, N-nya 26, FKII-nya 9, FI-nya 5, dan P-nya 5. Median 60,5 plus 26 per 2 min 9 per 5 kali 5. Hasilnya 60,5 plus 4 ada 64,5. Sehingga median berat badan mahasiswa adalah 64,5. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu min. Min adalah rata-rata hitung atau nilai tengah yang akan kita pelajari dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu nilai tengah untuk data tunggal dan nilai tengah untuk data yang telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Next. Min data tunggal. Min atau rata-rata dinyatakan dengan simbol X atau X bar untuk mendapatkan nilai rata-rata pada data tunggal. Caranya yaitu menjumlahkan semua datum lalu membaginya sesuai banyaknya datum. Next. Contoh soal, hitung min dari data berikut ini. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, N sama dengan 4. Ditanya X. Jawabannya rumus X sama dengan sigma XI
per N sama dengan X sama dengan 2 plus 3 plus 3 plus 4 per 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Next. Min data kelompok. Data kelompok adalah data yang dikelompokkan menurut kelas-kelas dengan panjang kelas tertentu. Pengelompokan data atas kelas interval akan bermakna terutama bila kita berhadapan dengan data dalam jumlah besar, sehingga menyulitkan penyusun ukuran pemusatan dalam bentuk tunggal individu. Rumus rata-rata min data kelompok. X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Next. Contoh soal, diberikan contoh tentang distribusi frekuensi kemampuan koneksi matematis 100 siswa pada tabel berikut, sehingga diperoleh min X sama dengan sigma X per sigma E sama dengan 6.868 per 100 sama dengan 68,68. Dengan demikian, rata-rata min kemampuan koneksi sistem matematis dari 100 siswa adalah sebesar 68,8. Baik, yang ketiga yaitu adalah modus. Untuk modus dilambangkan dengan MO, yaitu merupakan poin atau titik nilai pada skala pengukuran dengan frekuensi terbanyak pada suatu distribusi. Kalau bahasa singkatnya yaitu frekuensi yang munculnya terbesar. Oke, seperti sebelumnya yaitu modus juga mempunyai data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal, jika skor-skor data-data itu disajikan dalam tabel distribusi tunggal, maka modus tinggal menunjuk skor yang memiliki frekuensi terbanyak. Untuk contoh soal yaitu nilai UAS kelas 2B pada mata kuliah statistika sebanyak 25 mahasiswa. Yang tertera itu angkanya, kemudian kita bikin tabel. Jika ditabelkan, kita melihat frekuensi yang terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya adalah 5. Maka modusnya adalah 70. Hal ini dikarenakan 70 memiliki frekuensi tertinggi dibanding yang lain, yaitu frekuensi 5. Untuk selanjutnya data kelompok. Data kelompok memiliki rumus yaitu B batas kelas modus, batas bawah kelas modus tambah P. Sini panjang kelas modus. Untuk B1 selisih frekuensi letak modus dengan frekuensi kelas interval di bawahnya. Untuk B2 selisih frekuensi letak modus dengan frekuensi kelas interval di atasnya. Lanjut saja ke contoh soal. Ini untuk contoh soal data tes mata kuliah statistika kelas 2B dengan jumlah 50 orang ditampilkan dengan tabel berikut. Ini tabelnya, maka modusnya frekuensi terbesar yaitu adalah 12. Maka kita fokus pada 25 sampai 29 di interval kelasnya dengan frekuensi 12. Untuk jawabannya berdasarkan tabel di atas, ketahui bahwa modus pada interval 25 sampai 29 yaitu kelas yang memiliki frekuensi tertinggi yaitu 12. Untuk menentukan B1, selisih frekuensi kelas interval di bawahnya adalah 12 dikurangi kelas interval di bawahnya, yaitu frekuensi di bawahnya yaitu 6. Maka 12 kurangi 6 sama dengan 6. Untuk menentukan B2-nya, selisih frekuensi kelas interval di atasnya, maka kita menghitung frekuensi modusnya dikurangi 7 interval di atasnya. Maka dengan itu diketahui bahwa modus data hasil tes kelas 2B dalam perhitungan sebagai berikut. Sini B kita masukkan 24,5 yaitu dari 24 antara 24 dengan 25 di interval kelasnya ditambah 5 yaitu panjang kelasnya
Untuk B1 kita masukkan tadi 6 dan B2-nya kita masukkan tadi 5. Jadi hasilnya adalah 27,23. Jadi dapat diketahui modus dari data nilai statistika kelas 2B sebesar 27,23. Segitu dari penjelasan dari modus. Saya serahkan kepada operator. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.